Terus pokoknya setiap kamar itu yang ada orang karantina itu ada meja-meja semua, itu nggak ada sama sekali orang di koridor. Oh iya, bawa anak, bawa tuh, bawa pudingnya, hati-hati ya, hati-hati ya. Oh ya, cepet ya, yang itu biar bunda bawa. Pokoknya selama 7 hari biaya hotel karantinanya itu sekitar 11.480.000 sekian gitu. Pokoknya hampir 11.500.000-an gitu ya. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan aku di sini di channel Sabri Daida. Apa kabar kalian semua yang ada di mana aja? Sekarang ini aku sama anak aku udah sampai di Jakarta, masih di hotel karantina. Apa kabar kandek segala-gala jemaah kita yang ada di mana kina pokok kamu ma ini, mudah-mudahan kamu sehat galau boleh. Nah, kayak yang kemarin udah aku bikin video perjalanan aku sama anak aku dari Itali, Dubai, Jakarta. Terus aku udah bilang bakal cerita di video selanjutnya. Nah, ini sebenarnya aku sama anak aku udah beberapa hari tinggal di hotel ini karena aku sama anak aku masih capek banget. Terus tau lah ya, kalau punya anak kecil pastinya kita lebih pastinya lebih repot gitu. Terus aku juga seperti yang udah kalian tahu, yang udah nonton video aku sebelumnya, aku juga lagi hamil muda, alhamdulillah. Jadi ya nggak bisa bikin video langsung gitu pas nyampe. Oke, di video ini aku bakal cerita gimana perjalanan aku selama dari Italia sampai ke Jakarta. Terus aku juga bakal cerita apa-apa aja yang proses di bandara di waktu kita landing di Jakarta gitu kan, karena kan banyak banget prosesnya sebelum kita bisa keluar dari bandara itu ya. Terus hotel di sini gimana, terus harga hotelnya untuk karantina berapa gitu kan, terus peraturan hotelnya di sini gimana gitu. Jadi aku bakal cerita semuanya. Aku mulai aja dari perjalanan aku sama anak aku Adrian dari Itali. Kami itu berangkat dari Itali jam 3 sore, terus transit ke Dubai itu sekitar penerbangan dari Italia ke Dubai itu 5 jam. Terus transit di Dubai itu 3 jam lebih lah gitu. Terus baru berangkat lagi dari Dubai ke Jakarta. Dari Dubai itu kami berangkatnya waktu tengah malam waktu Dubai. Dari Dubai itu subuh waktu Dubai, maaf. Terus sampai di Jakarta itu sore, 3:30 sore waktu Indonesia kita ya, Indonesia bagian barat gitu. Nah, terus pas sampai di bandara itu sih udah banyak lah ya yang ngantri gitu. Nah, karena aku bawa anakku Adrian, jadi aku nyantai aja, aku nggak buru-buru gitu kan. Aku beresin dulu si Adrian di toilet gitu, gantiin bajunya, gantiin pampasnya segala macam gitu kan. Jadi aku paling belakangan. Nah, untungnya prosesnya di bandara itu karena aku bawa anak kecil. Jadi bagi teman-teman yang tinggal di luar negeri terus mau pulang ke Indonesia terus bawa anak, jangan khawatir. Di bandara nanti itu kita nggak bakal ngantri, karena bagi yang bawa anak kayaknya 12 tahun ke bawah gitu, itu diprioritaskan. Kita didahulukan gitu, jadi kita nggak ngantri, kita nyampe meskipun kita bagian belakangan, nanti ada bapak-bapak yang TNI itu ngarahin kita, terus
pokoknya ngeletekin kita di jalur yang pertama gitu. Mereka yang bawa kita di jalur pertama. Jadi kita nggak perlu ngantri-ngantri gitu. Tuh maaf si Adrian lagi nonton. Jadi dia kerjanya bosen aja, jadi kerjanya nonton aja. Nah iya, terus pas sampai di bandara itu kan udah diarahin sama bapak TNI-nya itu. Jadi di sana itu sudah banyak banget counter-counter yang bakal memeriksa dokumen-dokumen kita gitu. Pokoknya kita mesti siapin yang pertama itu paspor sama boarding tiket kita gitu. Jadi jangan sampai hilang boarding tiket sampai di Jakarta. Nah terus udah gitu baru kita pindah lagi ke counter lainnya, ke berikutnya. Mereka bakal ngecek sertifikat vaksin kita yang dari luar negeri sama PCR sama PCR kita. Nah jadi bagi teman-teman yang tinggal di luar negeri, aku saranin bagi kalian yang udah vaksin dosis full 2 kali, itu kalian bisa daftar, ada linknya gitu kan. Terus pokoknya ada daftar vaksin non Indonesia gitu, nanti ada linknya. Terus sudah selesai daftar itu kita bisa daftar ke aplikasi Peduli Lindungi. Nah dari sana nanti bakal sertifikat vaksin kita itu dikeluarin sama mereka, dikirim via email. Nah sertifikat vaksin itu yang bisa kita print, yang bakal kita tunjukin pas kita nyampe di bandara. Terus udah selesai itu balik lagi kita ke counter berikutnya, itu baru kita dicek untuk PCR, untuk langsung di swab PCR sama anak kita gitu. Nah pas kita mau di PCR itu kan kita sama anak kita gitu ya. Jadi bagi kalian yang punya anak di bawah 12 tahun itu mesti di PCR semua, mau itu bayi, mau itu udah 2 tahun. Anak aku Adrian itu umurnya udah 2 tahun, jadi dia juga di PCR. Terus yang pastinya nggak nyaman gitu ya, tapi ya tetap namanya prosedur, peraturan ya tetap peraturan gitu. Udah, oh iya satu lagi, sebelum kita di PCR itu kita bakal ditanyain di luar negeri itu kita ngapain, kita jalan-jalan atau kita kerja atau kita tinggal di sana gitu. Nah karena aku kan tinggal di Itali gitu ya, aku bilangnya aku tinggal di Itali, jadi otomatis kita bakal langsung dibilang berarti udah tahu ya di hotel. Nah jadi pokoknya yang di karantina di hotel itu untuk warga negara Indonesia yang bukan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri sama sama pelajar gitu ya. Nah selebihnya itu di hotel. Nah jadi aku saranin juga buat kalian, buat teman-teman yang mau pulang, sebelum pulang kalian mesti bikin booking hotel gitu. Nanti juga ada linknya, pokoknya kalian lihat aja, buka aja di linknya itu karantina di Jakarta gitu. Nanti ada linknya kayak D-Hot gitu namanya. Udah nanti kalau kita udah punya bookingan hotel itu, dari pihak hotelnya bakal kirim kayak barcode gitu ke email kita. Nah barcode itu yang kita print, terus itu yang bakal kita tunjukin di bandara. Jadi mereka bakal link sama hotelnya. Terus karena kita sudah punya bookingan, otomatis juga orang hotel udah nunggu kita di depan. Jadi kita nggak perlu lagi cari-cari hotel atau nanya-nanya hotel gimana gitu untuk karantina di bandara gitu. Nah udah selesai semua prosedur itu, baru terakhir kita ngambil barang kita gitu, pokoknya barang-barang koper-koper kita gitu. Nah udah setelah itu kita keluar ngelewatin imigrasi semuanya.
Oh iya, sebelum kita ngambil barang itu kita ngelewatin imigrasi kan. Nah terus untuk teman-teman yang menikah sama orang luar negeri itu anaknya, kalau kita bawa pulang anak kita kan punya 2 paspor gitu. Nah jadi kita kasih tahu aja kedua-dua paspor itu sama orang imigrasi gitu, karena kalau anak kita udah punya 2 paspor. Terus waktu itu sih mereka cuma bilang kalau pas pulang ke Indonesia di imigrasi Indonesia itu kita gunain aja yang paspor Indonesia gitu. Nanti kalau kita balik lagi ke negara tempat tinggal kita, tempat tinggal suami kita boleh tunjukin paspor tempat tinggal di mana kita tinggal di negara suami kita itu. Udah selesai semua itu, ngambil barang udah, terus keluar, terus nanti udah dijemput sama orang hotel. Nah di sana udah dikoordinasikan semua, ada yang koordinasi apa mereka lihat gitu kan, data-data kita, terus hotel mana gitu. Jadi kita langsung dijemput gitu, langsung diantar ke hotel gitu. Nah waktu itu aku sama anak aku nyampe di hotel sampainya jam 7 malam. Udah sampai di hotel itu mereka punya jalur tersendiri buat tamu-tamu yang bakal dikarantina. Kita langsung dianterin ke bagian resepsionnya. Kalau pembayaran kita belum selesai, kita selesain dulu di resepsi itu, terus kita dikasih kayak peraturan gitu. Apa sayang? Terus kita juga dikasih kayak menu makanan gitu. Nah karena aku sama anak aku jadi dapat 2 menu. Aku menu dewasa, anak aku dapat menu anak-anak gitu. Nah setelah itu baru kita dianterin ke kamar sama barang kita gitu. Udah selesai itu kita nggak boleh lagi keluar dari kamar gitu. Kita nggak boleh lagi keluar dari kamar, pokoknya di dalam kamar aja. Terus sekarang itu karantina di Indonesia bagi pelaku perjalanan luar negeri itu 7 hari. Jadi pokoknya selama 7 hari kita nggak boleh keluar kemana-mana. Semua kebutuhan kita gitu, misalnya kayak makan itu 3 kali sehari, sarapan pagi, makan siang, sama makan malam. Itu mereka bakal anterin semua, bakal letakin semua di di depan pintu. Mereka udah sediain kayak meja gitu, kayak pokoknya kayak meja kecil gitu buat ngeletakin apa-apa aja kebutuhan kita gitu. Mereka bakal bel, ngasih tahu lah gitu ya kalau makanan kita udah nyampe, terus udah kita tinggal ambil aja. Terus terus juga kita difasilitasin juga laundry itu. Kalau di hotel ini sih, di hotel tempat aku nginep ini 5 pieces per kamarnya setiap hari ya gitu ya. Jadi kita letakin aja laundry kita di luar, nanti udah dikasih juga laundry bag gitu. Kita letakin di luar, nanti mereka bakal ambil. Terus kalau kita kurang apa-apa, kalau misalnya kita butuh air minum kita kurang, atau kita butuh tisu toilet kurang, atau apa lagi itu, kita tinggal telepon aja ke mereka bakal anterin semua di depan kamar kita gitu. Udah selesai aturan di hotel. Pokoknya intinya selama 7 hari itu kita nggak boleh kemana-mana gitu. Syukurnya sih kamar tempat kami karantina itu ngadep ke jalan gitu ya. Ini aku tunjukin. Ini udah waktu sore Jakarta. Terus itu pas banget tuh di pinggir jalan, jadi ya enak lah gitu ngelihat suasana luar gitu meskipun gak bisa keluar ya. Udah selesai masalah peraturan di hotel. Terus hotel di mana aku sama anak aku karantina, kami pilih hotelnya itu di daerah ini namanya daerah Menteng Dalam gitu ya. Alamatnya itu Menteng Dalam, dekat daerah Kuningan. Nama hotelnya itu Wyndham Casablanca. Terus selama karantina 7 hari itu
Jadi dihitung 2 orang. Jadi anak aku itu dihitung biaya makannya juga dihitung gitu. Biaya makannya juga dihitung. Terus udah termasuk PCR 2 kali. Aku 2 kali, anak aku 2 kali gitu ya. Jadi pokoknya selama 7 hari biaya hotel karantinanya itu sekitar 11.480.000 sekian gitu. Pokoknya hampir 11.500.000-an gitu ya. Terus, nah jadi PCR-nya itu kan sekali udah di bandara. Nah yang kedua kalinya itu sebelum kita check out. Biasanya sih 1 hari sebelum check out. Aku udah tanyain, kata orangnya sih pokoknya sebelum kita di PCR mereka bakal telepon ke kamar, terus kita bakal pergi ke luar ke tempat kayak ruangan gitu, mereka bakal PCR kita. Apa sayang bunda? Nah itu aja seputar peraturan di hotel, gimana hotel di sini gitu. Hotelnya kamarnya lumayan besar gitu ya, lumayan besar. Jadi kalau kita bawa anak kecil itu gitu kasihan kalau misalnya hotelnya yang agak kecil gitu. Makanya kami milihnya hotel ruangannya yang agak besar, jadi anak aku nggak begitu bosan. Itu pun anak aku tetap bosan ya, namanya juga anak kecil ya. Udah bosen banget lah gitu, dia pengen keluar gitu. Pokoknya kalau misalnya aku buka pintu jemput makanan, dia pengen keluar aja gitu. Udah itu aja. Terus udah ini aku bakal tunjukin apa-apa aja, gimana situasi di dalam dalam kamar kami ini. Terus situasi nanti aku liatin di koridor, kayaknya makanan udah sampai. Aku bakal liatin gimana situasinya di luar ya. Nah ini kami bakal ngambil makanan. Ayo Adrian, ayo cepet bantuin bunda. Cepet ayo. Boleh. Nah jadi gitu, mereka udah sediain meja kayak gini. Terus pokoknya setiap kamar itu yang ada orang karantina itu ada meja-meja semua. Itu nggak ada sama sekali orang di koridor. Oh iya, bawa anak, bawa. Tuh bawa pudingnya. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Oh ya, cepet. Ya, yang itu biar bunda bawa. Ini makan malamnya. Tuh makan malamnya. Jadi mereka makan malamnya itu diantar pokoknya dari jam 6 lah. Dari jam 6 udah dianterin. Itu yang dibawa si Adrian itu puding. Sekalian aja kita buka apa sih makan malamnya. Ya. Tutup pintunya sayang. Pintunya tutup nak. Pintunya belum ditutup sayang. Tutup dulu pintunya. Makan malamnya. Boleh. Makan malamnya itu ada beef black pepper sama mie kayaknya itu ya. Nggak tahu mie apa. Sama ada sayur tumis sama nasi putih. Nah, terus di sini juga kita disediain kayak kulkas mini bar gitu. Jadi kita bisa simpan apa aja di dalam bar. Itu dikasih jus juga, terus ada juga susu kotak gitu. Itu belum diminum sama Adrian, udah berapa hari sarapan dia dikasih susu kotak gitu. Nah, itu aja info-info yang udah aku ceritain. Nanti kalau kepanjangan malah kalian bosan dengerinnya ya. Apa sayang? Itu aja, sekarang udah mau maghrib, mau sholat dulu, terus kami mau makan malam. Apa sayang? Oh ya udah, terima kasih. Nanti kalau ada info-info lagi, ada cerita-cerita lagi, aku bakal bikin cerita di vlog selanjutnya ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana cowoknya nak? Ciao. Oh ya nggak boleh, ya Allah, nggak boleh. Mana? Disuruh ganti. Udah ganti channelnya. Iya. Ciao.